Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang dampak pajak terhadap distribusi pendapatan yang beranggotakan kelompok saya sendiri, Gita Royanti, dan teman saya Cynthia Marwati dan Agung Kristiawan. Langsung saja ke materi yang pertama. Untuk materi yang pertama yaitu pajak. Apa itu pajak? Jadi pajak merupakan salah satu sumber pemasukan untuk kas negara. Ada pengertian menurut Profesor Dr. Rohman Sumitro SH, dan juga ada pengertian pajak menurut Profesor Dr. PJA Andriani. Selanjutnya ada unsur-unsur pajak. Nah, unsur-unsur pajak ini ada 4. Yang pertama, ada iuran atau pemungutan dilihat dari segi arah atau dana pajak. Ada juga yang kedua, pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, dalam pembayaran pajak tidak ada kontrol prestasi secara langsung oleh pemerintah. Dan yang keempat, digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Selanjutnya, ada fungsi pajak, ada 2, yaitu fungsi penerimaan dan juga fungsi mengatur. Yang pertama, ada fungsi penerimaan sebagai sumber dana atau membiayai pengeluaran-pengeluaran, dan yang kedua fungsi mengatur, yaitu alat untuk mengatur kebijakan negara di bidang sosial dan ekonomi. Selanjutnya ada jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak ada 3. Yang pertama, ada jenis-jenis pajak menurut golongannya. Ada 2, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Contohnya secara langsung yaitu PPh, dan tidak langsung itu PPN. Yang kedua, pajak menurut sifatnya. Ada 2, yaitu objektif dan subjektif. Contohnya itu untuk objektif yaitu PBB, dan subjektif itu penghasilan. Dan yang ketiga, ada menurut lembaga pemungutan. Yang pertama ada pajak pusat, contohnya itu bea materi, PBB, PPh, dan PPN. Dan yang kedua, pajak daerah dibagi menjadi 2, yaitu ada provinsi, contohnya itu pajak kendaraan. Dan yang kedua yaitu kabupaten, contohnya itu seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan lain-lain. Selanjutnya ada dampak pajak terhadap distribusi pendapatan. Nah, untuk yang pertama, ada pajak sebagai fungsi distribusi pendapatan, dan yang kedua, ada tahap sumber dan penggunaan pendapatan. Untuk ketiga, yaitu tergantung pada penentuan harga, dan yang keempat, dampak tergantung pada proporsi pajak. Dampak yang pertama yaitu pajak sebagai fungsi distribusi pendapatan. Nah, sistem pajak yang dimaksudkan oleh ekonom ini merupakan pajak yang dikenakan kepada pihak-pihak yang mempunyai input atau faktor produksi seperti pemilik saham, pekerja, tuan tanah, konsumen, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu dampak terhadap sumber dan penggunaan pendapatan. Nah, pajak yang digunakan pada sumber pendapatan ini yaitu pendapatan yang dihasilkan oleh siapa atau pihak yang mempunyai sumber-sumber pendapatan. Contohnya itu seperti pajak pertambahan. Ada 2 sistem pajak, yaitu yang pertama ada sistem pajak menurut sumber pendapatan, dan juga ada sistem pajak yang dikenakan pada penggunaan pendapatan. Contoh untuk sistem pajak dari sumber pendapatan ada dalam tabel sebagai berikut ini. Dilihat dari NJKP-nya, pajak yang sumber pendapatan si kaya dan si miskin itu berbeda, maka pajak yang ditanggungnya juga berbeda. Nah, selanjutnya ada contoh sistem pajak dikenakan pada penggunaan pendapatan. Bisa dilihat, jadi si miskin dan si kaya sama-sama membeli sebuah produk dengan harga beli yang senilai, maka pajak yang ditanggung juga akan sama. Yang ketiga yaitu dampak tergantung pada penentuan harga. Jadi, penentuan harga yang berbeda akan menghasilkan dampak pajak yang berbeda pula. Penentuan harga ini ditentukan oleh bentuk pasar yang dimiliki oleh komoditas yang bersangkutan. Dampak yang keempat yaitu dampak tergantung pada tingkat proporsi pajak yang dikenakan. Yang pertama, ada tarif pajak regresif, dan yang kedua, ada tarif pajak progresif. Untuk terakhir itu tarif pajak proporsional. Itulah secara singkat materi tentang pajak yang sudah kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.